Oke, diulang ya, soalnya ternyata suaranya nggak kerekam itu. Kita pelajari di bab 9 ini adalah konduktivitas thermal dan mekanisme perpindahan energi ya. Ceritanya dari bab 2 ke bab 9. Jadi mengikuti dari silabusnya. Di bab 9 ini ada 11 poin di sini ya. Ada 11 poin yang awalnya dari vektor flux energi konvektif hingga sampai ke thermal konduktivitas thermal efektif dari komposit ya, komposit padatan. Nah, jadi yang 9.7 dari mana ya? Dari 9.5 sampai 9.310 itu kan data ya, cara menggunakannya sebenarnya. Setelah saya lihat tidak terlalu sulit, jadi bisa dipelajari kalian maksudnya. Nanti paling sampai di 9.6 saya beritahukan. Nggak tahu juga nih waktunya cukup apa nggak, karena 2 SKS ini kan cepat ya maksudnya ya. Jadi akan ada banyak sekali yang kalian pelajari secara pribadi. Dicoba dikejar maksudnya ya. Oke, kalau yang 9.2 nanti setiap poin ini tuh di bawahnya akan ada penjelasan dia ngapain gitu ya ceritanya. Dari si konduktif dari poin 2 ini, poin 3 ini juga ada di bagian bawahnya, termasuk total dari vektor flux energi. Oke, di sini ya. Jadi di chapter 1 di bab 1 kita itu udah mendiskusikan bagaimana mekanisme dari transport perpindahan momentum. Yang kita diskusikan pertama kali adalah flux momentum konvektif. Jadi diingatkan kembali ya ceritanya. Jadi sebelumnya kita membahas bab 1 adalah mekanisme transport perpindahan ya, atau pengangkutan transport dari momentum, yang bahasannya adalah flux momentum konvektif dan juga flux momentum molekuler. Ini dia udah bilang di sini, diingetin lagi sama dia karena ternyata masih mau pakai chapter 1 itu. Nah, sedangkan di chapter ini tuh sama, tapi yang ditransportkannya adalah energi. Di sini dia bilang, ya. Jadi ini intinya adalah transport energi. Yang sebelumnya adalah momentum. Oke, di subbagian dari 9.1 ya, ini dia udah ngomong lagi. Dia mendiskusikan tentang transport konvektif, energi kinetik dan energi dalam. Ya, jadi di sini ada EK dan U ya ceritanya. Nah, pakai apa? Pakai persamaan 0.4/10, 0.4/11. Nah, yang ini ada di halaman 11 ya ceritanya ini. Ini ada halaman 11. Nanti lihat videonya, ini diedit nanti ya. Di halaman 11 itu yang mana sih sebenarnya sebentar. Nol 4/10 ya. Jadi kalau nanti dapat editannya ya 0.4/10 ya ceritanya, itu dia pakai persamaan 0.4/10, 0.411 yang pakai persamaannya yang flux energi sama flux energi dalam ceritanya ya. Jadi yang dipakai itu adalah daerah sini. Nah, saya tunjukkan dulu ke kalian halaman 11 yang kok beda sekali ya halaman 11 di sana. Sebentar. Halaman 10. Oh, halaman 10, sorry, bukan halaman 11 ya. Nah, yang ini nih yang nanti akan dipakai. Nah, ya. 253. Jadi dua persamaan itu yang digunakan
Sebentar. Berarti tambahkan kalau 10 dia ke 24. Nah, kita itu udah punya ya, maksudnya udah mempunyai ya persamaan tadi yang dari 0 titik kita pakai flux dari energi kinetik dan energi dalam itu untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk dari sebuah energi ya bergerak ya melalui maksudnya dia akan bergerak dari ujung ke ujung ya melalui pergerakan fluidanya itu sendiri. Nah, ini juga mendefinisikan dari vektor flux energi konvektif. Dia punya lambang Kise ya di sini. Soalnya nanti di dalam ini ada persamaan yaitu bentuknya total energi. Ya, total energi. Nah, ini dia. Total vector flux energi yang bentuknya di sini E, di sini ada Q juga. Jadi yang ada C-nya itu berarti konvektif. Nah, terus kita kembali lagi ke transport molekuler energi. Tetapi di sini kita harus memasukkan dua tipe yang berbeda dari transport, dia bilang. Nah, di poin 9.2 kita mendiskusikan tentang flux panas konduktif yang melibatkan adalah konduktivitas panas di 9.2-nya. 9.2. Jadi ini yang dibahas, nanti dia konduktivitas panas ya kalau bahasanya Maya. Terus di 9.3 dia akan membahas tentang kerja ya, cerita yang flux work ya. Jadi flux kerja di sini. Yang mana melibatkan viskositas ceritanya. Kalau 9.3 di 9.2 dia melibatkan K, konduktivitas panas, sedangkan di 9.3 dari work flux itu dia melibatkan viskositas. Nah, di sesi ini ya, di sesi 9.2 dan 9.3 ini ya, mereka akan menemukan Q di sini dan juga W. Di mana di sini di W itu adalah P dikali P ya, tapi bentuknya di sini ada kurung siku ceritanya. Dan bentuk lainnya adalah tekanan kali ini kecepatan ya jadinya ya V yang di sini ya, ditambah dengan torsi dikalikan dengan V. Nah, dua molekular flux ini akan muncul ya dalam bentuk Q dan W. Dan di sini juga dikembalikan lagi ya, mereka akan bergabung ya, di mana kombinasi Q dan W itu akan muncul di persamaan termodinamika klasik. Jadi ini kan sebenarnya termodinamika juga ada ya maksudnya. Jadi jangan sampai ketukar, nanti takutnya Q-nya ini pakai persamaan dari termodinamika. Nah, terus yang di 9.4 mereka mengkombinasikan ya dari hal 9.1, 2 dan 3 yang dikatakan adalah total vektor flux energi adalah E sini ya. Tapi di sini dijelaskan sama dia ya, quantity ini ya itu ada di bab 10 dipakainya untuk pengaturan kesetimbangan energi di bagian shell ya. Lalu dan juga dipakai di chapter 11 untuk persamaan perubahan energi untuk mengubah sebuah energi. Jadi parsial ya bukunya ini ya ceritanya. Nah, di sini juga ada hukum kekekalan untuk energi ya ceritanya, yang merupakan sebuah generalisasi dari hukum pertama termodinamika. Nah, ini dapat menggambarkan sistem aliran dan juga permasalahan yang bergantung waktu, di mana termodinamika yang klasik itu dibatasi ya, hanya untuk membahas tentang sistem kesetimbangan yang memiliki yang tidak tergantung oleh waktu di sini ceritanya. Jadi ini bab 10, bab 11 ya, yang poin 9.4 ini ya. Nah, sisa dari chapter ini ya, fokusnya ke konduktivitas termal ya, variasinya di material, ada gas, liquid, dan solid. Sedangkan di poinnya 9.5 ya, itu mereka memberikan overview yang secara singkat ya dari data eksperimen. Jadi ada data eksperimen dari peneliti ditunjukkan di sana
Jadi harapannya itu dapat memberikan sebuah ide ya, kisaran dari nilai numerik dari properti fisika. Propertinya adalah konduktivitas termal. Sedangkan di 9.6 itu menunjukkan bagaimana prinsip ya dari hal yang berhubungan ya, sebuah kualitatif, gambar kualitatif yang memiliki sifat ya, yang memiliki kelakuan seperti konduktivitas termal dari gas dan liquid sebagai fungsi suhu dan tekanan. Jadi ada bukan gambar ya, lebih tepatnya kayak dibilang gambar, iya gambar sih ya, tapi kayak chart gitu ya, dia gambar lengkung seperti itu. Hasil penelitian orang lain sehingga kita bisa melakukan prediksi untuk menghitung konduktivitas termal di sana. Nah, di sini ada diskusi juga sama mereka ya, di sini ya. Mereka menunjukkan sebuah diskusi tentang teori kinetik gas, karena ini memberikan tentang pemahaman gambar tadi, gambar yang ada di poin 9.6, tentang mekanisme dari transport energi untuk sistem gas ya, sistem pergasan di sini. Dan terakhir mereka dapat menyimpulkan ya tentang capture ini melalui diskusi secara singkat tentang konduktivitas termal dari liquid, padatan, dan juga komposit padatan ya di sini. Lalu di sini juga mereka tidak menceritakan secara keseluruhan ya tentang transport energi. Benar, di sini bisa dikatakan secara singkat ya. Kenapa? Saya cek di bab 9 ini sedikit halamannya ya. Mereka langsung ke poinnya ya. Jadi hanya mekanisme penting di sini yang mereka sajikan ya. Jadi transport energi radian yang akan mengambil lokasinya ini itu vakum saja mereka. Nah, ini penting ya untuk bahwa chapter ini tapi harus dikaitkan dengan chapter selanjutnya, yaitu chapter 10, 11, bahkan di sini ada chapter 16. Dan nextnya ya, maksudnya bahwa energi itu juga dapat ditransportasikan melalui difusi massa ya, bukan hanya dalam bentuk panas atau kerja ya di sini ya. Sedangkan kalau yang untuk difusi massa itu ada di chapter 24. Jadi enggak di sini. Jadi inti yang dari bab 9 ini adalah tentang transport apa namanya di sini nih ya. Jadi transport dari energi kinetik dan energi dalam ya cerita. Kita akan membahas transport energi ya. Energinya di sini ada energi kinetik dan energi dalam. Lalu di sini juga ada conductive heat flux ya ceritanya yang memuat thermal conductivity, dan juga ada work flux yang melibatkan viskositas. Endingnya itu adalah ini, persamaan ini yang diharapkannya. Ya, tapi persamaan ini ya yang di poin 9.1 butuh bantuan dari capture 0 yang ada di halaman 10. Oke, bahas lagi 9.1 ya. Ini poin yang pertama yaitu vektor dari flux energi konvektif ya. Energi itu dapat ditransport ya melalui pergerakan bulk. Ini kayak kecil, bendanya itu kecil-kecil ya kalau dibilang ya, tapi rame, banyak. Kalau bahasanya mungkin kayak lada apa ketumbar lah ya, kalau kita bilang ketumbar kan kecil tuh ya, ditaruhnya segentong gitu kan. Nah itu bulk yang artinya. Jadi pergerakan massal dari fluida ya. Mekanisme transport energi konvektif dikenalkan di chapter 0. Dan di sini kasusnya spesial yaitu unidirectional, dia kondisinya alirannya sudah steady ya ceritanya. Kalau dia belum steady agak sulit ya. Jadi kita selalu membuat asumsi steady state. Padahal di lapangannya kan nggak demikian ya. Di sini juga mempertimbangkan adanya transport konvektif dari energi ya untuk aliran yang berubah-berubah di sini. Sebentar, mana? Oke.
Nah, di figur 91 strip 1 di sini ditunjukkan ada 3 elemen yang tegak lurus ya dengan area. Area ini dianggap ds di poin P, di mana kecepatan fluida itu dilambangkan oleh V kecil. Laju alir laju volume ini volumetrik ya, laju alir volumetrik ya, melintasi dari permukaan elemen itu tegak lurus dengan sumbu X, maka dikatakan Vx ds ceritanya. Nah, laju ini ceritanya ketika laju ini ya, di mana energi kinetik dan energi dalam itu melintasi ya dari sepanjang sumbu tersebut ya. Maka ini dikatakan arahnya positif X. Nah, dilabelkan seperti ini. Nah, yang ds ini ya, nanti itu ceritanya, ds di sini tuh nanti berubah menjadi do ya ceritanya itu. Pada akhirnya nanti di belakangnya. Nah, lalu dari persamaan yang ini nanti ya dijelasin yang ada gambar payungnya kayak gini ya, tanda payung gini, tanda kuadrat kalau di di Excel ya ceritanya nanti dijelaskan. Nah, dengan menggunakan setengah rho V kuadrat itu jabarannya adalah setengah rho. Ini kan karena V ya, dan juga dikatakan tadi kan di sini dia bilang ada 3 arah ya, maksudnya ya 3 arah dari pergerakan fluida terhadap permukaan, yaitu Vx, Vy, dan Vz. Itu energi kinetik per satuan volume. Dan rho dikalikan energi dalam di sini ya. Ini energi dalam dengan bentuk payung itu berarti energi dalam dibagi oleh massa ceritanya ya. Nah, itu dikatakan energi dalam persatuan volume di sini sama dia. Jadi kalau ini volume ya. Posisinya kenapa demikian? Karena ini kan tambah ya. Kalau tambah satuannya harus sama ceritanya. Tapi kalau mengartikan payung ini sendiri sebenarnya adalah dibagi oleh massa. Ya, massa kan bisa dengan densitas, jadi volume itu bisa saja ya. Diikuti dengan data yang di lapangan. Nah, lalu di sini ketika kita membagi ya persamaan yang di atas ini ya dengan ds ya, kita akan mendapatkan flux dari energi kinetik ditambah energi dalam dengan direksi arah X yang positif ceritanya. Nah, bentuknya seperti ini. Yang ini sumbu X, sumbu Y. Jadi ini kayak posisinya yang X ini ngebentang depan wajah kamu ya kalau bahasanya ya. Jadi kayak begini. Sedangkan Y-nya itu memiringkannya ya, memiringkannya. Sedangkan yang Z itu terlentang ya kalau dihayalkan ya gambar ini ceritanya. Nah, ini dia lanjutan tadi ya. Lalu kita juga dapat menuliskan kembali ya persamaannya itu ke persamaan 9.11, 9.11 yang ini ya, yang awal mulanya. Untuk laju di mana energi itu dia melalui permukaan elemen yang tegak lurus terhadap Y dan juga Z akan memberikan laju ya, laju transport energi ke permukaan ke arah Y yang positif dan juga arah Z yang positif. Nah, jika kita mengalihkannya masing-masing dari 3 persamaan tersebut melalui satuan vektor dan menambahkannya secara vektorial, lalu ya kita juga mendapatkan dan membaginya dengan ds, dapatlah kita Qc di sini. Ini kan Vx do X ya, ini ds ya ceritanya. Nah, atau dari persamaan 9.12 itu bentuk sederhananya adalah 9.13. Jadi disederhanakan yang Vx do X, Vy do Y, Vz do Z itu adalah V di sini ya. Nah, di sini kan ada pemahaman ya, ada flux yang dari sisi negatif
dari permukaan ke positif. Di sini contohnya adalah QXC ceritanya ya. Flux dalam arah positif ya, dalam arah X yang positif. Nah, flux ini dapat dibandingkan dengan flux momentum konvektif yang diilustrasikan di figur 1.1/2 ada di halaman 17 ceritanya. Kalau 17 ya. Yang gambarnya itu 1. Jadi gambarnya itu yang apa sih? Yang seperti ini mirip ya dengan yang gambar terlentang segala macam. Ntar saya tunjukkan sini. 17 ya. Nah, yang ini nih. Posisinya yang dimaksud. Ini kan sama ya dengan yang gambar yang ini nih, dia balikin ke sini. Nah, ini yang dimaksudnya. Sama dengan gambar ini. Kalau ini kan posisinya depan hadapan kamu, cuman ngebalikin yang ini yang di hadapan kamu, yang ini menyamping, yang ini terlentang. Cuman posisinya yang ini Y, ini X. Kalau di gambar yang ini kan, yang ini yang ngadep ke depan langsung ini adalah X, dianggap dia. Oke, kayaknya Puyeng yang ngeliatin layar saya cepat sekali ya. Kamu baca PDF kamu juga ya. Saya bukanya juga PDF ada dua site beda ya. Lalu ditambah buku biar ya karena bolak-balik ya maksudnya. Oke, definisi dari energi dalam di keadaan yang belum seimbang ya. Belum berada di keseimbangan itu membutuhkan beberapa perlakuan lah ya atau perawatan di sini. Nah, ini dari continuum point ya. Energi dalam ketika posisinya R dan waktu adalah T itu diasumsikan sama dengan memiliki fungsi yang sama ya di lokal tersebut, yaitu di densitasnya, temperaturnya yang nanti mereka itu akan memiliki keadaan keseimbangan. Lalu sedangkan dari poin yang molekuler, ini continuum, yang ini molekuler, energi dalam itu terdiri dari energi dalam itu berupa jumlah dari energi kinetik yang ada di benda tersebut atau di atom tersebut. Nah, hubungannya dengan kecepatan aliran. Lalu di sini kecepatan ini dengan atom. Lalu energi potensial intramolekuler, intermolekuler energi yang areanya kecil ya di sini ya. Itu sekitar di poin R ketika dia R ada dengan waktu T. Jadi di sini balik lagi ya, energi kinetiknya itu di dalam area atom tersebut yang dimaksud adalah kecepatan di sini ya, laju kecepatan aliran. Lalu jumlahnya dari energi kinetik ditambah energi potensial intramolekuler dan energi intermolekulernya. Areanya kecil di sini dianggap dia. Lalu kita akan mereview atau back ke sebelumnya ya, recall that dia bilang sini ya, tentang tumbukan molekuler yang ada di chapter 0.3 di sini ya, subbabnya 0.3. Kita menemukan bahwa energi dari pasangan tumbukan ya, molekul itu mereka menjumlahkan energi kinetik dengan merujuk melalui pusat dari massa molekul ditambah energi potensial intramolekul dari sebuah molekul. Nah, di sini kita akan men-split. Kalau men-split itu memisahkan energi fluida ya menjadi energi kinetik yang dihubungkan dengan pergerakan fluida secara massal. Jadi pergerakan fluidanya cukup banyak, dan juga energi dalam dihubungkan dengan energi kinetik molekul. Jadi di sini ada dua hal di sini energi kinetiknya ya, energi kinetik
Tapi ini pergerakannya ceritanya. Yang satunya energi dalam yang berurusan dengan energi kinetik molekul terhadap kecepatan aliran, lalu tambah intramolekular dan intermolekular energi potensialnya. Balik ke sini ya, dia pakai di sini poin dari molekular ini. Di situ ada beberapa coretan sih sebenarnya, tapi itu sebenarnya adalah inti dari sini ya ceritanya. Jadi kalau energi fluida itu adalah energi kinetik yang dihubungkan pergerakan fluida secara massal ditambah energi dalam yang dihubungkan energi kinetik molekul terhadap kecepatan aliran baik intramolekuler dan intermolekuler dari energi potensialnya. Oke, itu yang baru 9.1. Sekarang yang 9.2 adalah hukum Fourier ya. Fourier ini kalau bacanya Fourier rata-rata orang bilang. Hukum Fourier dari vektor flux panas konduktivitasnya ya di sini. Nah, energi itu dapat ditransportasikan bahkan ya. Jadi energi itu nggak hanya bergerak ya, bisa dipindahkan ya. Tapi ketika dia nggak berpindah pun atau tidak bergerak pun, tidak mengalir pun, itu bisa dilakukan, bisa ditransportasikan. Mempertimbangkan sebuah irisan dari material padat dari yang ada di area A, dilokasikan antara dua plate paralel yang cukup besar dengan jarak terpisah itu adalah Y dilambangkan. Kita imajinasikan bahwa secara awalnya ya, inisial itu awalnya waktunya T kurang dari 0, material padatan itu akan berada di suhu T0 hingga T sebenarnya ini ya, melalui T tersebut. Dan ketika T sama dengan 0, plate yang lebih rendah itu secara tiba-tiba akan membawanya ya ke suhu lebih tinggi, yaitu T1. Dan di maintenance ketika ketika suhu tersebut. Sebagai proses karena waktu as time proceed. Selama ya ini atau karena proses tersebut ya, selama waktu proses tersebut, profil temperatur di dalam irisan itu berubah dan akhirnya ya dia akan mencapai kondisi linier yang itu namanya steady state ya dari distribusi suhu tersebut. Steady state itu yang apa sih? Yang ada di halaman 10 yang bergeraknya nggak kelihatan ya di sini. Nanti lihat rekaman ya, udah saya edit ini sekalian. Jadi yang aliran steady state ya ceritanya. Kalau steady state sini halamannya adalah 16. Yang ini yang maksud dia linear. Oke, di situ ini ya figur 92.1. Oke. Nah, ketika kondisi steady state itu dicapai, lajunya tuh konstan dari aliran panas dilabelkan Q melalui irisan. Itu dibutuhkan ya ceritanya pola aliran tersebut ya untuk memaintain perbedaan suhu. Itu ditemukan ketika nilainya cukup kecil. Kalau delta T itu dicapai ketika keadaan steady state itu dicapai ketika delta T-nya itu kecil ya dibilangnya ya. Itu baru bisa dikatakan dia steady state. Nah, ini persamaannya Q per A sama dengan K kalikan delta T kali Y. Nah, dari laju aliran panas per satuan luas itu dia proporsional ya atau ekivalen ya dengan suhu yang menurun sepanjang jarak Y. Lalu ada juga konstanta dari K itu thermal conductivity dari irisan. Nah, dari persamaan ini ya itu juga dikatakan valid jika material kita adalah liquid atau gas yang ditempatkan antara dua plate yang dia sebelumnya itu cocok untuk mengeliminasi perpindahan panas secara konvektif dan radiasi. Nah, subsequent itu ya. Di chapter sebelumnya atau itu ya chapter yang bertahap itu ya, itu akan lebih baik
saja dengan persamaan di atas ya, bentuknya adalah diferensial tapi. Nah, kita akan menggunakan bentuk pembatasan, bentuk ini apa sih? Limit fungsi ya, limit fungsi. Karena di situ yang kita inginkan adalah ketebalan dari irisan itu mendekati 0. Oh, ini ada ya di bawahnya ya, saya tidak perhatikan ya. Ini yang tadi ya, ini dibilang bentuknya garis lurus ya, dia steady state. Nah, ini ya. Jadi awalnya kan persamaan 9.21 itu adalah Q per A sama dengan K delta T kalikan Y ya. Nah, dimodifikasi ini Y itu kan maksudnya gini, apa namanya? Fluidanya kan bergerak ya, bergerak sepanjang Y. Kalau sepanjang Y berarti kan ada titik awal dan titik akhir, makanya dia menjadi delta di sini. Nah, Q per A itu digantikan oleh Q di sini ya. Karena posisinya kita ada di arah Y positif, maka di sini dilabelkan Y. Kebetulan untuk yang pembahasan ini ya. Jadi di sini K kali delta T per delta Y ya. Nah, yang Y di sini sama Y ini beda ya. Y ini jarak ya maksudnya. Nah, kalau kita mau bentukkan dia bentuk diferensial atau limit fungsi, kali ini ada delta ya. Nanti berubahnya kan integral. Nah, jadi di sini min K dt per dy ceritanya. Berarti ada arah ya di sininya ya. Apakah bentuknya positif atau negatif di sini. Karena kan awalnya dia tidak bernilai negatif ya, tapi di sini bergerak negatif. Nah, persamaan ini tuh menyajikan ya untuk mendefinisikan K, thermal conductivity. Nah, bentuknya satu dimensi dari hukum Fourier ya, konduktivitas konduksi dari hukum Fourier. Nah, terus poin 1.2 ada orang di sini ya, dua orang ini menyatakan bahwa flux heat itu disebabkan dari konduksi yang mana dia proporsi dengan gradien itu penurunan ya, penurunan suhu atau juga dalam bentuk deskripsi gambar di sini. Jadi panas itu dia menurun ya sepanjang pergerakan panas itu menurun ya dalam profil suhunya yang berbanding dengan siapa ini versus jarak ya, in distance ya ceritanya. Nah, dari persamaan 9.22 itu sebenarnya tidak sesungguhnya adalah hukum dari alam, tetapi kemungkinannya ya merupakan sebuah saran yang dapat dibuktikan itu cukup empirik ya, empiris. Jadi bisa dipakai maksudnya. Bagaimanapun dari fenomena itu memiliki sebuah theoretical ya ceritanya yang didiskusikan di 9.7 nanti ini. Nah, jika suhunya bervariasi dengan 3 arah, tinggal diubah saja ya di sininya. Jadinya sini Qx, DOx, di sininya ya ceritanya. Oke, saya kira tadi malahan yang sini Y dengan Y ini kan beda ya, karena ini kan jarak ya, label ternyata mengikuti ya. Karena Y-nya Y besar bukan Y kecil. Ternyata ini Y kecil, jadi mengikuti jarak ya. Nah, nanti do T per do X itu dilabelkan dengan bentuk segitiga ke bawah T ya. Ini juga nanti dilabelkan dengan segitiga ke bawah ya. Nah, jika masing-masing dari persamaan tersebut dikalikan dengan satuan vektor dan persamaan tersebut kita tambahkan secara vektornya, kita mendapatkan Q sama dengan min K, apa ya, dibilang delta bukan ya, delta kebalik dari T ya, mungkin ya, ini ya bahasanya ya menyebutkannya. Nah, di mana ini adalah bentuk 3 dimensi dari hukum Fourier. Kita menyebutnya adalah Q, vector flux heat conductive. Yang mana persamaan ini menggambarkan dari transport molekuler panas dengan media isotropis. Isotropik ini maksudnya adalah material tidak memiliki arah ya.
tidak memiliki arah yang dituju atau yang lebih cenderung ya di sini ya, atau lebih sukai, sehingga panas dikonduksikan dengan thermal konduktivitas yang sama ya dalam beragam arah tersebut, mau X, mau Y, dan kawan-kawan. Dan di persamaan 9.22 ya, untuk konduktivitas panas, konduksi panas ya, panas konduksi ya, panas konduksi, dan persamaan 1.22 di halaman 19, 122 di halaman 19 itu yang pakai tau Y ya, ceritanya pakai tau YX sama dengan min mu dvx dy ya. Itu dia akan membahas tentang viskositas dari materialnya ya. Dan dari persamaan 9.22 dan 1.22 itu proporsional terhadap negatif atau gradien dari makroskopik variabel, dan juga koefisien karakteristik properti fisika material. Jadi dijelaskan di sini kenapa ada negatifnya ya. Dan juga bergantung pada suhu dan tekanan. Oke, sini. Nah, untuk situasi di mana transport 3 dimensi ditemukan melalui persamaan 9.26 yang ini ya, untuk panas konduksi, dan persamaan 1.2-13 yang ada di halaman 23. 1.213 ya. 2.13 itu yang gabungan ini ya, 2.13 ya. Itu untuk aliran yang viskos ya. Ada perbedaan aliran viskos di sini. Nah, karena perbedaan itu disebabkan karena perbedaan ini ya perbedaan ini ya disebabkan karena energi itu adalah skalar, momentum itu vektor, lalu flux heat konduktivitas Q itu adalah vektor dari 3 komponen. Lalu flux momentum atau tau di sini adalah tensor order yang kedua dengan 9 komponen. Jadi di sini ada perbedaan, mereka akan mengantisipasi dari transport energi dan momentum itu akan digeneralisasikan ya, akan lebih general, tapi tidak dengan menggunakan general not di matematika Anda, kecuali akan dibentukkan secara umum tapi tidak secara analogi matematika, kecuali mereka akan melibatkan geometri yang tadi yang bentuknya vektor ya ceritanya, untuk menyederhanakan situasi. Untuk yang konduktivitas termal, mereka akan menggunakan persamaan 9.22, di mana difusivitas termalnya itu adalah dilambangkan dengan alfa. Alfa adalah K dibagi Rho dikalikan CP, ada bentuk payung kalau bahasa ininya ya. Jadi kalau CP yang ada bentuk seperti pangkat di bagian atasnya itu sebenarnya adalah CP yang dibagi massa, sedangkan kalau CP yang ada tanda tak hingga di atasnya berarti dia dibagi oleh mol. Ya, ceritanya ada di sini juga kok ya. Nah, difusivitas termal ya atau dilambangkan alfa memiliki satuan yang sama ya, dimensi yang sama dengan viskositas kinematik yang dilabelkan viskositas kinematik itu adalah V, yaitu panjang kuadrat dibagi waktu. Nah, ketika kita mengasumsikan bahwa properti fisika itu konstan ya, dibuat dengan V dan alfa, itu dia terjadi di dalam proses yang sama ya, maksudnya untuk momentum dan transport energi. Nah, sehingga di sini mereka bisa menjadi sebuah rasio adalah bilangan Fresnel, yaitu V dibagi alfa, CP kali viskositas dibagikan dengan thermal konduktivitas, yaitu K di sini. Oke, ini juga kita bisa pakai data di appendix
E ya di halaman 741 karena nanti akan butuh data K ya. Lalu butuh data TR, TR itu T reduksi, lalu ada T, TC, T kritik. Nah, ini dia. Mereka tabulasikan satuan untuk beberapa data yaitu QY di sini ya, ketika SI, CGS dan juga British. Ada suhu, ini jarak, konduktivitas panas, ini CP ya. Ini alfa, ini mu, ini bilangan Prandtl nggak ada satuannya. Disituasikan saja butuhnya yang mana. Ada yang mau tanya dulu? Belum, Miss. Puyeng ya? Setiap jadi saya yakin kok. Sabar ya. Masih berapa pertemuan lagi sama saya? Oke, ada contoh 9.2 strip 1 ya. Di sini ada sebuah panel yang berbahan plastik dengan luas areanya 1 feet kuadrat, ketebalannya 0,252 inch. Itu sebentar ya. Tulisannya nggak kebaca dengan habis. Ditemukan untuk mengkonduksi panas ya ketika lajunya 3 watt dengan kondisi steady state dengan suhu awalnya 24, suhu airnya 26 derajat Celcius ya. Ini berlawanan arah ya maksudnya ya. Pada 2 permukaan utamanya. Tolong ubah ya bahasanya nih ya. Tolong ubah konduktivitas thermal dari plastik tersebut dalam bentuk kalori per centimeter second Kelvin pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini karena luas areanya adalah 1 feet kuadrat, tiba-tiba dia jadi inch. Tinggal diubah saja bahwa satuan 1 feet itu adalah 12 inch. Maka feet kuadrat berarti tinggal 12 inch ini dikuadratkan sehingga dapatlah 144 inch kuadrat. Dari inch kuadrat ini tinggal kamu ubah ke centimeter. Lalu di sini ketebalannya dari inch menjadi senti, lalu Q-nya dari watt itu jadi kalori per second. Deltanya adalah 2 Kelvin. Jadi mau kamu kalau delta itu tinggal Celcius saja dikurangi, itu nanti hasil delta itu bisa dengan satuan yang berbeda, itu bisa ya, sama saja ya. Mau kamu ubah dulu ke Kelvin terus dikurangin juga sama aja. Oke, lalu dia gunakan persamaan yang ada di halaman 255 di mana Q per A sama dengan K delta T per delta Y. Yang ditanyakan adalah K-nya. Tinggal kamu modifikasi saja kalau nyari K ya. Jadi Q delta Y dibagi dengan A delta T. Nah, ini udah dapat 2,477. Nah, terus dia jelaskan kan ini dari 24 ke 26 ya, sedangkan ini maunya 25. Dia jelaskan delta T-nya itu kecil. Itu 2 derajat Celcius. Ini masih masuk akal ketika kita mau menyajikan delta K dengan suhu 25 ya ceritanya. Dan juga di situ termasuk rentang di dalamnya ya. Kan kalau dia steady state itu kan tadi dianggap delta T-nya kecil ya. Yang dikatakan di mana dia bilang tadi ya. Yang di sini nih dia katakan ya. Kan dia bilang cukup kecil. Jadi dianggap oke di sana karena deltanya. Jadi untuk menghitung nilai K dengan suhu 25 itu masih masuk di sana. Yang ketiga adalah vector flux work di sini ya. Beda ya. Mekanisme transport energi yang terakhir itu akan mempertimbangkan akan dibahas ya di chapter ini, yaitu energi yang ditransportasikan melalui kerja yang ada di material. Pertama kita akan melihat ke belakang lagi ya, ketika sebuah gaya F bekerja dan menyebabkan adanya pergerakan dari sebuah material sepanjang jarak. Jaraknya di sini disebut dr. Kerja itu selesai ya dengan bentuk dw, nggak kelihatan.
256. Nah, ini dia. Kerja itu selesai dilakukan di sebuah material, bentuknya dW sama dengan F kali dr. Kemudian laju untuk melakukan kerja tersebut berarti dia per waktu ya ceritanya, sehingga dr per dt itu labelnya adalah V. Dengan adanya produk dot itu yang titik ini ya, pengali ini ya, dari gaya dan kecepatan. Sekarang kita dapat menyediakan persamaan ini ke tiga bidang yang tegak lurus ketika material itu ada di poin P ya, ada di lokasi P ya kalau di sini ya, di gambar 9.1. Pertama kita mempertimbangkan dulu dari permukaan elemen yang tegak lurus terhadap sumbu X. Fluida yang ada di sisi negatif ya, yang nilainya kurang dari X, itu permukaannya mendapatkan ya ceritanya menggunakan sebuah gaya, bentuknya adalah PXDS pada fluida di mana sisi yang positif nilainya lebih besar dari nilai X. Lihat di tabel 1.2 strip 2. Maksudnya ini ya, fluida itu ada dua ya, di sisi negatif kurang dari X dan satu sisinya positif ya. Jadi dengan sepanjang kurang dari dan lebih dari itu ada gaya di tengahnya yaitu PXDS. Karena fluida bergerak dengan laju kecepatan tersebut ya, kerja itu selesai dari fluida yang sisi negatif ya ke sisi yang positif. Nah, ini bentuk persamaannya ceritanya. Yang ini sama dengan gambar yang sebelumnya di 254 ya. Ini yang ada di hadapan kamu, ini sisi miringnya, ini sisi yang terlentang. Bentar, kita balik ke sini. Ini dikembalikan lagi ya persamaan tadi ya, Px kali V ds nanti jadi do ya, makanya bentuknya di sini. Dan ketika ini kan ini arahnya 3 ya, X, Y, dan Z, ini dia. Nah terus dari komponen skalar ini kita kalikan dengan satuan vektor lalu ditambahkan sehingga bentuknya seperti ini. Inilah bentuk vektor dari flux work ya, work flux ya, flux dari kerja. Nah selanjutnya laju dari melakukan kerja di sepanjang area tersebut ya, itu dia bentuknya adalah N kalikan Pi kali V. Nah di koordinat lengkung dengan menggunakan persamaan 9.31 sampai 35 itu juga bisa diberlakukan koordinat silindris dan juga koordinat yang bola di sini ya. Karena kan dari tadi yang dibahas baru koordinat kartesian ya ceritanya. Jadi bisa diubah, ini bukan x, y, mengubah x, y, z menjadi r, theta, z. Kalau untuk yang cylindrical ini salah ya tulisannya ya. Harusnya di sini bentuknya. Nah, sedangkan yang cylindrical bentuknya bola atau spherical itu x, y, z diubah r, theta, to ya kalau sini ya bacanya ya. Nah, ini yang bab 9.4 ini adalah totalnya ya, menggabungkan dari konduktivitas konvektif ya, ditambah dengan kerja, ditambah dengan panas ya, sini maksudnya ya, heat flux, lalu ditambahkan dengan kerja. Bentuknya seperti ini. Nah, nanti di sini mereka dari total tensor stress molekuler dari bentuknya Pi itu akan di-split menjadi dua bagian ceritanya. Nah, ini kan E sama dengan Qc ditambah Q tambah W, di mana Qc itu yang pada akhirnya adalah setengah rho V kuadrat ditambah rho energi dalam. Nah, sedangkan W-nya adalah tau kalikan V. Ya, Pi kalikan V ya. Nah, setelah itu ini di-split lagi sama dia setengah rho V kuadrat ditambah rho entalpi.
Sedangkan kerja dari Pi menjadi torsi, to di sini ya, dikalikan V. Kalau yang ini tidak usah ditanya bagaimana ceritanya, karena ini akan berkaitan dengan termodinamika klasik ya ceritanya. Di sini di tabel 9.41 mereka menyimpulkan notasi untuk apa ini, vektor flux energi yang variasi dari vektor flux energi ya. Lalu di sini juga mereka mengevaluasi entalpi di persamaan 9.4. Nah, ini dia entalpinya yang sini ya. Jadi entalpi itu kan dipecah ya. Entalpi itu ada yang pada ini kan T, berarti dia pada kondisi tekanan tetap. Nah, sedangkan yang sini kondisinya pada suhu yang tetap. Nah, bentuk yang pertama ini ubahnya adalah Cp, sedangkan yang H per P pada suhu tetap dikalikan dP bentuknya adalah yang ini. Nah, ini kan dt ya, jadi bisa diintegralkan. Kalau dt kan T0 ke T, sedangkan ini kan terhadap dP berarti P0 ke P. Nah, karena H0 itu ada entalpi dari satuan massa dengan kondisi yang sudah ditentukan ya, ada kondisinya. Lalu integral di sini untuk kondisi ideal gas yang ini. Sedangkan untuk liquid yang tidak dapat dimanfaatkan adalah bentuk yang seperti ini. Nah, ini adalah summary-nya dari chapter 9 ini. Jadi ini adalah vektor flux energi konvektif, lalu ini ada vektor flux heat konduktivitas, yang ini adalah untuk kerjanya ya. Ini adalah total energinya. Nah, ini ada contoh ya. Ini tidak terlalu sulit kalau contoh yang ini. Ini hanya meminta rasio dari tekanan dan juga bentuk kapasitas panas. Jadi kamu bisa pakai persamaan 9.4/6 yang ada di halaman 260. Jadi ini tuh yang ini sebenarnya ya. Minta dibuat rasio antara tekanan dengan kapasitas panas di sini. Sehingga ini tidak terlalu sulit ya, hanya ini saja. Nah, yang ini adalah hasil eksperimen ya, hasil eksperimen bisa kamu lihat di appendix E ya, di halaman 741 di sana. Ini dia ada suhu, konduktivitas termal, Cp dan Prandtl. Ini posisinya gas. Jadi kalau kamu butuh data antara ini, kamu bisa dengan menggunakan misalnya 200, kita butuh data 150 ya T-nya. Kalau 150 kan gede, deltanya 50. Kamu bisa pakai pendekatan, kalau ada kurvanya bagus lihat kurvanya, tapi kalau nggak ada ya pakai aja interpolasi. Yang ini. Oke, ini ya. Nah, yang ini bentuknya liquid ya, data yang liquid. Lalu ini dia menjelaskan ke masing-masing kondisi ya ceritanya. Ini saya hanya nunjukin saja kalau yang ini karena dia langsung menggunakan persamaan yang sudah ada. Sedangkan yang ini padatan. Nah, ini coba di ini ya. Dicoba latihannya, tapi tidak perlu dikoreksi karena ini menggunakan persamaan yang TR sama dengan T dibagi TC. Lalu kamu bisa pakai lagi PR sama dengan P dibagi PC ceritanya. Ini ya persamaan di sini. Nah, setelah dapat ini tuh apa namanya? Nah, ini dia kurva yang tadi yang dibilang ya ceritanya. Misalnya saya sudah dapat data mana ya? Oh, ini data yang di bawah ya. Saya sudah dapat di sini ya ceritanya. KR-nya 0,36. 0,36 itu didapat dari di sini kan TR-nya saya dapat angkanya 1,15 dengan PR ini kan TR ini ya, dapat angka dari sini ya ceritanya. Dan ini. Nah, terus saya gunakan saja di sini TR-nya 1,115. Oke, 1,115 sekitar sinilah ya ceritanya. Terus PR-nya. Nah, ini PR-nya nih.
reduksinya, yaitu di 0,021 ya, anggap aja di 0 lah kalau saya bilang ya di sini. Lalu setelah itu saya tinggal tarik ke kiri. Ya sekitar 0,3 sekian lah, nggak sampai 0,35. Nah, di sini dapatnya 0,36 dianggap sama dia, ya silakan ya maksudnya. Nah, setelah dapat KR-nya berapa, kamu tinggal nyari KC-nya berapa di sini, karena K itu dia dapat dari soal. Dari soal yang diberikan, dia bilang di sini mana K-nya ya. K dari eksperimen. Nah, setelah dapat, ini dapat ya, terus dia minta prediksikan lagi. Di sini prediksikan thermal konduktivitasnya, ya silakan dikerjakan. Jadi ini pakai kurva kalau yang ini ya. Kalau yang tadi kan data eksperimen, kalau yang ini dapat kurva. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah teori kinetik ya, dan juga konduktivitas thermal dari gas. Kalau ini dia langsung pakai saja ya, langsung pakai persamaan yang ada. Jadi saya tidak terlalu menjelaskan di sini. Nah, ini juga ya. Lalu ini pas dilihat latihannya tidak perlu dijelaskan dengan detail. Karena persamaan sudah ada, tidak ada yang fenomena yang angkanya ucuk-ucuk nggak ketahuan itu apa ya, tidak ada di sini. Lalu ada thermal konduktivitas liquid yang padatan ya. Di sini padatan, yang terakhir kalau nggak salah komposit ceritanya ya. Jadi disesuaikan ya, maksudnya ketika materialnya bentuknya apa. Nah, kalau yang ini mah kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini. Oke, itu aja sih hari ini ya, tidak terlalu banyak ya. Kamu bisa coba latihan pribadi ya, tapi saya nggak menugaskan untuk dikirim ke saya karena ini tuh tidak ada fenomenanya ya. Kalau kayak tugas kemarin kan ada fenomenanya. Kayak ini kan sudah ada jawabannya, jadi kamu bisa latihan ya, maksudnya nih coba dikerjakan ya, maksudnya. Ini biar kamu mengenal buku ini sebenarnya ya, karena kan cukup tebal ya bukunya, sampai 700 gitu kan ya. Coba digunakan yang soal-soal sudah ada jawabannya, jadi kamu bisa latihan di sini. Nah, ini dia ya. Ini lebih kepada cara mencari thermal konduktivitas segala macam. Nah, ini dia kalau dia bentuknya poliatomik gas, gimana kalau dia monoatomik ya, segala macam. Nah, coba dikerjakan ya. Pribadi aja ini ya, tidak usah dikirim ke saya karena tidak ada yang mesti dijelaskan gitu maksudnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum udah ya. Oke, saya tutup dulu recordnya ya.